Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami sebagai kelompok 1 akan memaparkan materi yang berjudul kalor dan perpindahan kalor, di mana anggota kelompok 1 itu terdiri dari 6 orang. Pertama, atas nama Muhammad Sodik A241-18012. 2. Faradiba Abdul Aziz A241-18048. 3. Andaniani A241-18045. Rahmawati Sanuhung A241-18053, Lilis Rahayu A241-18072, dan Eka Wahyuni A241-18021. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang suhu dan termometer, di mana suhu bisa diartikan sebagai suatu besaran yang digunakan untuk mengukur panas dan dinginnya suatu benda. Di sini ada dua gambar termometer yang berbeda, yaitu termometer alkohol dan termometer air raksa. Selanjutnya, di sini kami memaparkan perbedaan antara termometer alkohol dan termometer air raksa, di mana jika di termometer alkohol itu diberi warna agar dapat dibaca nilainya, sedangkan di termometer air raksa tidak perlu diberi warna karena sudah mengkilap. Kedua titik beku termometer alkohol adalah min 114,6 derajat Celcius, sedangkan titik beku air raksa adalah min 40 derajat Celcius. Ketiga, titik didih dari termometer alkohol adalah 78 derajat Celcius, sedangkan pada air raksa sebesar 358,58 derajat Celcius. Keempat, termometer alkohol itu mudah didapat, sedangkan termometer air raksa sukar didapat atau jarang. Kelima, termometer alkohol harganya murah dan terjangkau, sedangkan termometer air raksa harganya cukup mahal. Keenam atau yang terakhir, termometer alkohol bukan zat yang beracun, sedangkan ketika kita menggunakan termometer air raksa yaitu zatnya beracun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Muhammad Sodik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai skala termometer. Dalam menggunakan termometer, terdapat berbagai jenis termometer bergantung dengan skalanya. Terdapat 4 jenis skala termometer. Yang pertama yaitu Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, dalam menentukan titik tetap bawah dan titik tetap atas yang berada pada termometer itu menggunakan titik beku air dan titik didih air. Jadi untuk titik tetap atas itu merupakan titik didih air. Nah, di sini 100 derajat Celcius pada termometer Celcius. Kemudian itu sama dengan 212 derajat Fahrenheit dan sama dengan 80 derajat Reaumur, sama dengan 373 Kelvin. Nah, itu semua adalah titik didih air menurut termometer berdasarkan skalanya. Nah, sedangkan titik tetap bawah adalah merupakan titik beku air. Dalam termometer Celcius, titik beku air adalah 0 derajat Celcius.
Sedangkan bila diukur menggunakan termometer Fahrenheit, titik beku air adalah 32 derajat Fahrenheit. Jika diukur dengan termometer Rheamoor, titik beku air adalah 0 derajat Rheamoor. Sedangkan untuk titik beku air pada termometer Kelvin yaitu 273. Kemudian dalam skala internasional, skala suhu yang diakui adalah derajat Kelvin. Nah, kemudian untuk operasi perubahan pada skala termometer itu digunakan perbandingan. Rumusnya yaitu nilai perbandingannya adalah 5. Untuk Fahrenheit nilai perbandingannya 9. Untuk Rheamoor nilai perbandingannya 4. Sedangkan untuk merubah ke Kelvin, apabila Celsius, maka suhu Celsius ditambah 273. Sedangkan untuk merubah Rheamoor ke Kelvin, yaitu suhu Rheamoor ditambah 200. Suhu Rheamoor dirubah ke Celsius terlebih dahulu, kemudian akan dirubah ke Kelvin. Begitu juga dengan Fahrenheit. Nah, sedangkan untuk merubah misalnya Celsius ke Fahrenheit, maka suhu Celsius dikali dengan 9/5. Kemudian jika Rheamoor, maka suhu Celsius dikali dengan 4/5. Apabila sebaliknya, maka kita tinggal balik untuk pembandingnya, yaitu misalnya Fahrenheit ke Celsius, maka suhu Fahrenheit dikali dengan 5/9. Sedangkan untuk Rheamoor ke Celsius, maka suhu Rheamoor dikali dengan 5/4. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjut bagian B, yaitu termometer dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 macam. Yang pertama, termometer klinis. Termometer klinis ini digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia. Yang kedua yaitu termometer bimetal. Termometer bimetal ini digunakan untuk mengukur suhu oven kompor, termos, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu termometer Six Bellani. Termometer Six Bellani ini digunakan untuk mengukur suhu maksimum dan suhu minimum suatu tempat. Yang keempat yaitu termometer dinding atau ruangan. Termometer dinding atau ruangan ini digunakan untuk ruangan. Bagian B yaitu kalor. 1. Pengertian kalor. Pengertian kalor di sini yaitu adalah energi yang mengalir karena adanya perbedaan suhu dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. 1 kalori sama dengan 4,2 joule, sedangkan 1 joule sama dengan 0,24 kalori.
selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya yaitu kalor dan benda. Nah, jadi di sini pengaruh kalor terhadap benda itu ada 3. Yang pertama yaitu hubungan kalor dengan suhu benda. Nah, di sini yaitu kalor itu sebanding dengan delta T. Delta T yang dimaksud yaitu perubahan suhu. Selanjutnya yaitu hubungan kalor dengan massa benda, yaitu kalor sebanding dengan massa benda. Selanjutnya hubungan kalor dengan jenis benda. Di sini jenis benda itu seperti benda padat atau benda cair yang digunakan. Nah, di sini kalor di sini ketiga ini adalah variabel dari jumlah kalor. Nah, jumlah kalor ini dirumuskan dengan kalor sama dengan massa dikali C dikali jenis benda dikali dengan perubahan suhu atau delta T. Selanjutnya yaitu kalor dan wujud benda. Yang dimaksudkan kalor dan wujud benda ini yaitu perubahan wujud benda ini ada beberapa. Yang pertama yaitu melebur, membeku, mendidih, dan mengembun. Nah, melebur ini adalah perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Contohnya yaitu air. Nah, sedangkan membeku ini adalah perubahan wujud zat cair ke padat. Contohnya dari air yang dijadikan es, kan jadinya padat. Nah, selanjutnya yaitu mendidih dan mengembun. Menguap dan mengembun. Jadi menguap ini adalah perubahan wujud zat dari cair menjadi uap, seperti contohnya yaitu contohnya ini seperti mendidihkan air, kayak memasak air kan mendidih jadi menguap. Nah, selanjutnya yaitu sedangkan mengembun itu perubahan wujud zat gas ke cair. Contohnya seperti kita menuangkan es di gelas, itu pasti akan ada embunnya di dalam gelas, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Oke, baik. Selanjutnya bagian C, pemoian. Nah, pemoian merupakan bertambahnya ukuran suatu benda karena dipengaruhi oleh kenaikan suhunya. Nah, pemoian sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pemoian zat padat. Oke, pemoian zat padat itu merupakan jenis pemoian yang terjadi pada suatu benda padat. Nah, pemoian pada zat padat sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada namanya muai panjang atau pemoian panjang. Nah, pemoian panjang ini merupakan bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor. Nah, adapun persamaan yang digunakan pada muai panjang yaitu alfa atau koefisien muai panjang sama dengan delta T atau perubahan suhu per panjang dari suatu benda dikali dengan perubahan suhunya atau delta T. Kemudian yang kedua, pemoian luas atau muai luas. Nah, pemoian luas sendiri merupakan pertambahan ukuran luas suatu benda karena menerima kalor. Adapun persamaan yang digunakan yaitu beta atau koefisien muai luas suatu zat sama dengan 2 dikali alfa atau koefisien muai panjangnya. Selanjutnya ada muai volume atau pemoian volume. Nah, pemoian volume ini merupakan pertambahan ukuran volume suatu benda karena menerima kalor. Nah,
adapun persamaan yang digunakan yaitu gamma atau koefisien muai volume sama dengan 3 dikali alfa atau koefisien muai panjang. Yang kedua, pemuaian zat cair. Nah, pada pemuaian zat cair tidak melibatkan muai panjang ataupun muai luas, tetapi hanya dikenal sebagai muai ruang atau muai volume saja. Nah, semakin tinggi suhu yang diberikan pada zat cair, maka semakin besar pula muai volumenya. Selanjutnya ada pemuaian gas. Nah, gas mengalami pemuaian ketika suhunya bertambah dan akan mengalami penyusunan jika suhunya turun. Oke, baik, saya lanjut. Pada pemuaian zat gas tidak dikenal muai panjang dan muai luas. Yang ada hanyalah muai volume gas tersebut. Nah, selanjutnya ada penerapan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada 5 contoh. Yang pertama pada keping bimetal, lalu pada baja pada roda kereta api, lalu yang selanjutnya ada pemasangan rel kereta api, dan yang terakhir ada pemasangan landasan pada jembatan. Selanjutnya materi perpindahan kalor. Perpindahan kalor terjadi melalui 3 bentuk. Yang pertama ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan Contoh dari konduksi adalah mengakibatkan kalor merambat, maka terjadilah konveksi. Konveksi ini dapat terjadi pada zat cair dan gas atau udara dan angin. Contoh dari peristiwa konveksi yaitu asap cerobong pabrik yang radiasi biasanya disertai oleh Oke, saya lanjut. Contoh radiasi pada kehidupan sehari-hari yaitu panas matahari yang sampai ke bumi walau melalui ruang hampa, dan tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Sekian materi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sampai di sini presentasi dari kelompok 1 mengenai kalor dan perpindahan kalor, dan saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.